Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu dasar iman yang berkemenangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Orang beriman pasti orang yang rendah hati, artinya dia lebih percaya kepada Tuhan daripada dirinya, pikirannya, pengalamannya sendiri. Dia percaya Tuhan tidak terbatas, dia terbatas. Tuhan selalu benar, dia tidak selalu benar. Karena itu dia selalu percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jadi kalau dia doa tidak mendikte Tuhan, tetapi mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan sikap yang percaya dan setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita bisa memilih mau hidup dengan iman atau hidup dengan perasaan-perasaan yang berubah-ubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, hal dasar ya untuk menumbuhkan iman yang berkemenangan adalah menjadikan iman sebagai dasar fondasi hidup kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa dasar pengharapan kita yaitu iman? Kenapa? Karena dasar iman adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Dalam Roma 4 ayat 20-21 berkata demikian, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di ayat 21 berkata demikian, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Artinya Tuhan sanggup dan setia menepati firman-Nya. Selain Tuhan, tidak ada yang bisa memberi kepastian. Lalu bagaimana cara kita supaya iman kita bisa bertumbuh? Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, ikut dalam persekutuan, dan mau bersaksi bagi Tuhan. Yang kedua, iman yang menang. Apa kunci kemenangan kita dalam menghadapi masalah-masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup kita saat ini? Bukan dari hasil usaha kita, bukan dari iman kita, tapi karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan dan Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perataraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Respon positif kita terhadap janji Tuhan tidak memakai logika, karena logika kita terbatas, Allah tidak terbatas. Bukan mempertanyakan, tapi percaya walaupun yang terjadi kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang harus kita kerjakan ketika keraguan-keraguan datang dalam hidup kita? Kita usir keraguan itu dalam nama Yesus. Karena yang membuat kita ragu-ragu pasti pikiran dan perasaan kita sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa ragu-ragu dengan kasih Tuhan di Taman Eden. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 berkata demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya kita melawan iblis dengan iman yang teguh. Yang ketiga, bagaimana cara mengaktifkan iman kita? Yaitu dengan cara mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak bersedia terpengaruh oleh keadaan, berdoa dan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, mengaktifkan iman dengan mulut kita. Dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, serta bertindak berdasarkan firman Tuhan. Aktifkan iman kita mulai dari mulut kita tunduk sama otak kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Ini namanya mengaktifkan iman, hanya mengatakan apa yang kita mau dan apa yang kita mau itu ada di dalam janji Tuhan. Sama seperti wanita yang berdarah 12 tahun, dia harus meyakinkan dirinya sendiri, bukan meyakinkan Tuhan tentang imannya. Jadi kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya dan kita katakan. Wanita yang berdarah yang nekat menerobos kumpulan orang-orang yang sedang berdesak-desakan untuk menjamah jubah Yesus, karena dia percaya dengan iman bahwa dia sembuh. Oleh sebab itu, mari kita yakin dan bertumbuh dengan iman yang berkemenangan terhadap janji-janji Tuhan dan pengenalan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau terus membaharui kami Tuhan, sehingga kehidupan kami terus dibangkitkan oleh iman percaya kami kepadamu. Dan kami yakin dan percaya tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Engkau terus nyatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.